Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, katanya tadi pulang. Gimana? Iya. Ini Om, maaf ya, Om, ganggu lagi nih Om, Pak Bagus ya? Iya, silakan. Apa kabar? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini kan Milky. Iya. Iya. Jadi tadi saya kan keluar sama teman-teman, Iya. nah, ketemu sama Milky. Nah, Kebetulan kenapa? Milky ini bawa 2 orang temannya Om. Nah, 2 orang temannya ini setelah membaca buku Om, Iya. nah mereka katanya ada yang ingin tanyakan sama Om. Oh, makanya bagus. saya antar langsung sini. Silakan, Milky coba. Iya, kenalin. ini Om, ini satu teman saya namanya Ica. Ya, saya Ica Om. Iya. Saya dari Tupperware Indonesia. Oh, saya kan sering juga ngisi di Tupperware. Oh. Iya, tentang public speaking juga. Iya. Ya, tapi biasanya kita sama pasti kenal Pak Bernard. Iya, kenal Ya, dong. Pak Bernard, Pak Riki dan seterusnya ya. Wah. Mbak Ica Gitu. udah pernah ikut kelasnya? Belum. Oh, Saya kan Belum GM. GM. Sabar, nanti akan ketemu. Ya. Nanti akan ketemu. Tapi nggak apa dengan membaca buku itu juga sudah mempersiapkan diri kan? Betul. Seperti itu. Apa nih yang bisa dibantu? Lah, ini Masnya? Ini satu lagi nih. Ini Kalau satu lagi. saya Hambali, saya juga dari perusahaan MAN, Oh, gitu. fashion ternama di Indonesia. Ya. Ya, memang kalau Om Bagus pikir ya tidak akan aneh. Betul. Karena semua bisnis di muka bumi ini yang membutuhkan public speaking. Apalagi yang kayak pasti Bu, siapa tadi namanya? Ica. Pasti Bu Ica ini kan pasti mengalami hambatan juga pasti. Ya, kalau tidak bisa benar, ngomong Om. di depan umum, Ketika mau presentasi menawarkan gitu. produk Tupperware, setahu saya memang produk Tupperware kan bagus-bagus. Tapi Betul. kalau kita tidak Betul sekali. bagus juga ngomongnya, ya nggak bakalan ada yang mengerti bagusnya. Betul. Iya kan, Betul kecuali itu sekali. bagus. Oh gitu. Ini Ya. apa nih Om? Pak Bagus bisa. Ini lagi bersih-bersih. Oh, sih. Lagi bersih-bersih. Profesi lain, Pak Bagus. Sampingan. Ini apa yang orang istilahkan Trompet, saksofon. Oh, saksofon. iya. Saksofon. Kalau trompet tuh laris yang lurus. Nah, sebenarnya kekuatan kita dalam public speaking juga ada pengaruh dari kita main saksofon. Saksofon ya. Karena dengan cara kita bermain saksofon ini kita juga tidak sadar sebenarnya kita tuh sudah berlatih vokal. Karena saksofon adalah alat musik yang kita sebenarnya seperti bernyanyi. Itu masuk juga dalam latihan olah vokal ya? Latihan vokal, jadi sebenarnya saksofon ini adalah alat bantu juga bisa digunakan untuk latihan vokal. Nah, Tapi kalau Pak Bagus yang dijelaskan di buku itu tentang Ya. olah vokal, apakah sama sebenarnya yang membedakannya antara musik dengan dan musik bicara? itu sendiri ya pasti ada beda. Ya. Karena kan berbicara itu membentuk lafaz verbal. Kalau ini kan hanya alat artikulasi kita hampir mendekati 50% tidak difungsikan. Ya, artikulasi kita yang di bawah saja ya, perut ini ke atas sampai kerongkongan itu yang dimanfaatkan. Tapi kalau untuk public speaking, bibir pakai ya, gigi, ya, lidah dan seterusnya, ya, termasuk ekspresi. Walaupun bermain saksofon juga ada ekspresi. Nah, ini sangat berkaitan dengan urusan olah vokal. Nah, kira-kira apa nih yang saya bisa bantu kalau sampai Iya. Jangan-jangan pengen Karena nanya memang ini tuh Om. Kalau vokal ini memang kita pernah mengalami ya, kadang-kadang tanpa sadar belibet, terus Iya. juga suaranya kadang-kadang pelan, nggak kedengaran dengan audiens yang semua. Itu bagaimana untuk melatih agar Oke. enak gitu didengar? gini, sebenarnya olah vokal itu adalah hal yang berkaitan dengan kesadaran. Kesadaran ya. Nah, syarat mutlak, saya sudah sebutkan juga di buku itu bahwa sebenarnya perbedaan antara berbicara dengan ngomong atau ngobrol itu dua hal yang berbeda. Ngobrol atau ngomong ya, itu sebenarnya tidak perlu pakai ilmu karena dia berjalan secara normal saja, natural saja ya. Sehingga siapapun bisa berbicara, siapapun bisa ngobrol, siapapun bisa ngomong ya, karena tidak ada satu aturan yang main. Dan hal yang membedakan adalah ngomong dan ngobrol itu kita berada dalam kondisi bawah sadar.
Iya. Iya. Tetapi kalau berbicara atau speaking, itu kita harus sadar. Jadi menyadari apa yang kita katakan, sehingga ketika seseorang yang tidak terbiasa berbicara disuruh berbicara, pasti banyak kendala. Iya. Pasti. Kan punya teman nggak kayak gini, misalnya di kantin dia lancar banget ngomong, Iya. Iya, tapi betul. begitu disuruh naik ke atas panggung, pasti lah seperti mungkin Bu Ica ya selama Iya, ini kita juga bisnis multi level, begitu mau nawarkan produk, aduh harus bicaranya teratur, Iya, betul. masih ada kendala. Iya. Ya, salah Itu satu salah kendala kendala yang saya. itu cara menyampaikan. Nah, sementara dalam buku itu juga Om Bagus sudah menyebutkan bahwa cara dalam menyampaikan itu ada yang disebut dengan 3V. Ya, visual, voice, and verbal. Verbal. Nah, di sini ada voice. Ya, voice yang Anda tanyakan ini. Ya. Nah, voice itu adalah bagaimana cara kita memproduksi bunyi yang bisa menyempurnakan arti yang kita sampaikan, sehingga nilai-nilai efektif berbicara itu tercapai ya sesuai dengan visi dan misi kita atau poin-poin yang kita mau kejar di saat kita berbicara. Ya, hal yang paling perlu diketahui bahwa vokal ini memiliki pengaruh sampai 38% 38% orang dalam berbicara itu. dalam berbicara. Ya, ini banyak orang tidak sadari. Ya, karena problem-problem berbicara itu satu, orang tidak sadar. Kenapa sih kadang-kadang ya pernah nggak ngalami Anda ngerekam suara Anda sampai Anda malu dengar suara? Pernah. Ada ya. Jadi itu harus diolah karena suara kita nggak pernah sadari. Kita ngomong tiap hari itu berada di kondisi bawah sadar. Kita nggak peduli. Tetapi ketika itu mulai dipakai untuk berbicara suara kita, orang mulai ketawa. Atau dari kita sendiri juga. Belum lagi kita tidak memahami bagaimana cara mengolah vokal, karena kalau kita berbicara dalam public speaking, kita menggunakan alat bantu yang namanya mic, mengarah suara itu ya, sound system. Nah, kalau kita tidak paham bagaimana bergaul dengan mic, nah ini tambah problem lagi. Ada ibu-ibu yang kalau ngomong pakai mic ya Bu Ica ya, ngomong pakai mic, tiba-tiba mic-nya kesana kemari ya, orang bilang, orang dari jauh, bu, wah seperti itu. Ya itu kesadaran akan apakah suara saya ini monoton? Karena ada orang yang suaranya monoton. Apakah suara saya ini tidak cocok dengan kata dan seterusnya, sehingga terjadilah miss di dalam arti, miscommunication ya. Karena membulatkan suara itu cukup banyak teori-teorinya ya. Ada tentang percepatan, ada perlambatan, belum lagi membaca yang tidak membaca, belum lagi bagaimana. Karena banyak orang berpidato membuat naskah tapi tidak pandai membacanya. Iya. Dia membaca betul-betul membaca. Iya. Tetapi di dalam ilmu public speaking ada istilah membaca yang tidak membaca. Artinya kita membaca tapi orang dengar dan saksikan kita itu seperti berbicara biasa. Ini yang banyak tidak dimiliki, khususnya pejabat-pejabat. Begitu dapat naskah baca begitu aja. Ada orang tidur semua. Jadi jangan salahkan, karena dalam pepatah Cina mengatakan kalau ada sebuah forum di mana seorang pembicara sedang melaksanakan aktivitas berbicara dan audiensnya semua ngantuk, bahkan ada yang tertidur, maka segera bangunkan Pembicaranya. ya. Pembicaranya Jadi bukan dibangun. audiensnya, Iya. pembicaranya yang dibangun. Kenapa? Sadarkan dia bahwa suaramu mungkin tidak enak, mungkin terlalu cempreng, mungkin dan seterusnya. Jadi mengolah vokal itu penting dalam public speaking. Baby, why you walking? Come on and ride my Cadillac. Baby, why you walking? Come on and ride my Cadillac. Got them custom leather seats, but let me dove in my back. Let me show you, baby. Show you what my car can do. Let me show